Halo, bertemu lagi dengan saya Yusdi Lastutianto di channel Pemberdayaan Diri. Kali ini saya mau menjelaskan catatan saya tentang apa itu pikiran bawah sadar. Saya menggunakan teknologi suara artificial intelligence untuk penjelasannya. Kita simak ya. Memahami pikiran bawah sadar. Apakah pikiran bawah sadar itu? Pikiran bawah sadar adalah bagian dari kerangka mental kita yang beroperasi di bawah tingkat kesadaran kita. Ia bertanggung jawab untuk mengendalikan berbagai proses otomatis dalam tubuh kita serta menyimpan sejumlah besar informasi dan memori yang tidak mudah diakses oleh pikiran sadar kita. Ini mempengaruhi pikiran kita, emosi, perilaku, dan keyakinan yang sering kali mendorong kita menuju pola atau keputusan tertentu tanpa kita sadari. Pikiran bawah sadar dapat dipahami sebagai kekuatan tersembunyi di dalam diri kita yang diam-diam bekerja di latar belakang untuk membentuk pengalaman kita dan membentuk persepsi kita terhadap dunia. Ini adalah sumber potensi yang belum dimanfaatkan yang sering dianggap memegang kunci pengembangan pribadi, peningkatan diri, dan pencapaian kesuksesan. Bagaimana cara kerja pikiran bawah sadar? Cara kerja pikiran bawah sadar dapat diibaratkan seperti gunung es, di mana pikiran sadar mewakili bagian yang terlihat di atas air dan pikiran bawah sadar mewakili bagian yang jauh lebih besar di bawah permukaan. Meskipun kita mungkin tidak secara sadar menyadari pikiran-pikiran, keyakinan, dan ingatan yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar, hal-hal tersebut masih memberikan pengaruh yang kuat pada pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Pikiran bawah sadar memproses informasi secara berbeda dari pikiran sadar. Meskipun pikiran sadar bersifat logis, analitis, dan rasional, pikiran bawah sadar beroperasi melalui kombinasi intuisi, emosi, dan asosiasi. Ia bekerja dengan cepat dalam mengambil keputusan dalam hitungan detik berdasarkan pola pengalaman masa lalu dan keyakinan yang tertanam dalam. Pikiran bawah sadar sangat menerima sugesti dan dapat dipengaruhi melalui berbagai teknik seperti afirmasi, visualisasi, dan hipnosis. Ia merespons pola berulang baik positif maupun negatif dan cenderung memperkuat perilaku dan keyakinan yang sejalan dengan programnya. Apa peran pikiran bawah sadar dalam kehidupan kita? Pikiran bawah sadar memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan kita dan mempengaruhi pengalaman kita dalam beberapa cara. Memahami perannya dapat membantu kita memanfaatkan kekuatannya dan membuat perubahan positif. Dan berikut adalah peran bawah sadar dalam hidup kita. 1. Penyimpanan dan perolehan memori. Pikiran bawah sadar bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengambil memori. Ini menyimpan ingatan sadar dan tidak sadar kita termasuk peristiwa, pengalaman, keterampilan, pengetahuan, dan keyakinan. Ia bertindak sebagai database besar yang dapat diakses untuk mengingat informasi dan pengalaman yang mungkin tidak dapat diakses oleh pikiran sadar kita. Misalnya, pernahkah Anda kesulitan mengingat sebuah nama atau lupa di mana Anda meninggalkan kunci, namun jawabannya tiba-tiba muncul di benak Anda nanti? Itu adalah pekerjaan pikiran bawah sadar yang terus memproses informasi di latar belakang bahkan ketika kita tidak secara sadar memfokuskannya. 2. Pemrosesan emosional. Emosi kita sangat terhubung dengan pikiran bawah sadar kita. Ini menampung asosiasi dan tanggapan pengalaman emosional kita. Pikiran bawah sadar memproses emosi dan dapat menciptakan reaksi emosional bahkan sebelum kita menyadarinya. Misalnya, jika kita memiliki fobia laba-laba, pikiran bawah sadar kita mungkin memicu respons rasa takut ketika kita melihat laba-laba bahkan sebelum pikiran sadar kita menyadari ancaman tersebut. Demikian pula asosiasi positif yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar dapat menimbulkan perasaan bahagia atau gembira sebagai respons terhadap rangsangan tertentu. 3. Pembentukan kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku otomatis yang kuat yang didorong oleh pikiran bawah sadar. Ketika kita mengulangi suatu perilaku secara konsisten, pikiran bawah sadar kita akan mengambil alih dan mengubahnya menjadi kebiasaan. Hal ini memungkinkan kita melakukan tugas-tugas rutin dengan mudah dan membebaskan pikiran sadar kita untuk aktivitas lain.
Contohnya ketika kita pertama kali belajar mengemudikan mobil, kita perlu secara sadar memikirkan setiap tindakan seperti mengerem, mempercepat, dan mengganti gigi. Namun dengan latihan, tindakan ini menjadi otomatis dan kita tidak perlu lagi memikirkannya secara sadar. 4. Sistem keyakinan dan citra diri. Pikiran bawah sadar kita bertanggung jawab untuk membentuk dan memelihara sistem kepercayaan kita, citra diri, dan harga diri. Ini menginternalisasikan pesan dan pengalaman yang kita temui sepanjang hidup kita dan menggabungkannya ke dalam identitas yang kita rasakan. Misalnya, jika kita berulang kali menerima pesan bahwa kita tidak cukup baik atau tidak mampu mencapai kesuksesan, pikiran bawah sadar kita mungkin mengadopsi keyakinan ini dan membentuk perilaku kita sesuai dengan itu. Di sisi lain, jika kita menginternalisasi pesan dan afirmasi positif, pikiran bawah sadar kita dapat membantu kita menumbuhkan citra diri yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri kita. 5. Pemecahan masalah dan kreativitas. Pikiran bawah sadar sangat mahir dalam memecahkan masalah dengan cara yang seringkali tidak disadari oleh pikiran sadar kita. Ketika kita menghadapi masalah yang kompleks, pikiran sadar kita mungkin kesulitan menemukan solusinya. Namun ketika kita melepaskan dan membiarkan pikiran bawah sadar kita mengatasi masalah, hal itu dapat menghasilkan wawasan kreatif dan solusi inovatif. Pernahkah Anda mengalami momen ajaib ketika sebuah solusi tiba-tiba muncul begitu saja? Itu adalah pikiran bawah sadar yang bekerja membuat koneksi dan asosiasi di balik layar dan memberi kita solusi di saat yang tidak kita duga. 6. Manifestasi dan pencapaian tujuan. Kekuatan pikiran bawah sadar juga erat kaitannya dengan konsep perwujudan dan pencapaian tujuan. Dengan menyelaraskan niat sadar kita dengan keyakinan dan keinginan bawah sadar kita, kita dapat menciptakan kekuatan dahsyat yang mendorong kita menuju tujuan kita. Ketika kita memvisualisasikan hasil yang kita inginkan dan sangat percaya pada perwujudannya, pikiran bawah sadar kita bekerja untuk menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan dengan hasil yang diinginkan membuatnya lebih mungkin terwujud dalam realitas kita. Hal ini sering disebut sebagai hukum ketertarikan di mana persamaan menarik kemiripan dan pikiran kita menjadi kenyataan. Kesimpulannya, pikiran bawah sadar adalah kekuatan tersembunyi di dalam diri kita yang memengaruhi pikiran, emosi, perilaku, dan keyakinan kita. Memahami cara kerja dan memanfaatkan kekuatannya dapat memungkinkan kita meningkatkan kehidupan, mencapai tujuan, dan menciptakan perubahan positif. Dengan mengungkap dan memprogram ulang keyakinan yang membatasi, mempraktikkan visualisasi afirmasi positif dan memanfaatkan berbagai teknik, kita dapat memanfaatkan potensi besar dari pikiran bawah sadar kita. Melalui kesadaran diri dan niat yang disengaja, kita dapat bekerja selaras dengan alam bawah sadar kita untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar kita idamkan.